Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Kotak infak yang berisi uang jamaah sekitar 15 juta rupiah digondol pencuri. Diduga sering alami kekerasan dalam rumah tangga, seorang istri racuni suaminya hingga tewas. Warga keluhkan alat peraga kampanye yang dipasang di pohon dan tiang listrik karena merusak keindahan lingkungan. Polisi dari unit Polsek Koto Tangah hingga Senin sore masih memburu pelaku pembobolan kotak infak di Masjid Al-Mujahirin Kelurahan Koto Panjang, Ikur Koto. Menurut Kapolsek Koto Tangah, anggotanya telah mengetahui identitas serta ciri-ciri pelaku. Saat ini, pelaku yang diduga spesialis pencuri kotak amal masjid dan musola ini masih dalam pencarian petugas kepolisian. Peristiwa maling isi kotak amal ini terjadi Senin pekan silam. Dari gambar yang berhasil direkam kamera pengintai, terlihat dengan jelas bagaimana pencuri kotak amal beraksi. Uang sebanyak lebih kurang 12 juta rupiah berhasil dibawa kabur. Saat membongkar kotak amal, pelaku terlihat tenang dalam menjalankan aksinya. Pelaku juga telah mempersiapkan alat untuk membuka paksa kotak infak berupa gunting seng. Setelah kotak infak berhasil dibobol, pelaku kemudian menggasak uang dalam kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam tas yang telah disiapkan oleh pelaku. Pelaku masuk melalui gerbang depan dengan memakai baju biru lengan panjang, membawa tas. Nah, langsung masuk ke samping kotak infak sekitar kurang lebih 15 jutaan ya. Yang berhasil digondol sama pelaku ini berapa, Pak? Kurang lebih 12 jutaan. Jadi masih ada tersisa duit itu kemarin nih, Pak ya? Masih ada, tinggal 3.520.000. Tak semua uang dalam kotak infak yang berhasil diraup pelaku. Pengurus masjid menemukan uang lebih dari 3 juta rupiah dalam kotak itu. Robiham melaporkan dari Padang. Tim Opsnal Reskrim Polres Pasaman Barat bersama Kanit Reskrim Polsek Pasaman berhasil menemukan sebuah kuburan di Nagari Lingkuang Aur Bandarjo, Pasaman Barat, Sabtu malam pekan lalu. Setelah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Padang, ternyata korban merupakan Sumarno yang berusia 48 tahun. Setelah diselidiki kurang dari 24 jam, polisi berhasil menemukan tersangka, yakni Reni, yang merupakan istri korban. Hasil penyelidikan sementara, pelaku mengaku membunuh korban dengan cara memberikan air minum yang berisi racun rumput. Setelah tewas, korban dikuburkan di samping rumahnya. Kasus ini terbongkar setelah keluarga tidak menemukan korban selama 5 hari. Pihak keluarga sempat melakukan pencarian dan mencari korban ke rumahnya. Saat itu, istrinya mengaku tidak mengetahui di mana keberadaan suaminya. Keluarga korban curiga dengan adanya bau menyengat di pekarangan rumah korban. Pihak keluarga kemudian melaporkan kasus ini ke polisi. Kapolres Pasaman Barat mengatakan, motif tersangka membunuh sang suami dengan cara diracun karena sakit hati sering mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Motif dari pelaku melakukan pembunuhan kepada suaminya yaitu atas dasar karena sakit hati, karena si korban atau istri dari yang meninggal atas nama Reni ini sering mendapatkan kekerasan secara fisik. Setelah polisi mendapatkan pengakuan tersangka dan sejumlah barang bukti, polisi kemudian membawa tersangka ke Mapolres Pasaman Barat untuk diproses hukum lebih lanjut. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.
Warga Kota Padang mengeluhkan keberadaan baliho, poster, dan spanduk calon peserta pemilihan umum 2024 yang terpasang di pohon pelindung dan tiang listrik. Sebab pemasangan baliho, poster, dan spanduk itu dinilai mengganggu keindahan kota. Terlebih pemasangan baliho maupun alat peraga kampanye lainnya di batang pohon, selain mengganggu keindahan kota, juga merusak pohon karena dipasang menggunakan paku. Warga Kota Padang mengatakan keberadaan alat peraga kampanye telah melanggar aturan yang dibuat KPU. Kita sangat menyayangkan sekali ya kepada para caleg yang tidak memahami peraturan. Jelas di 70 dan 71 PKPU nomor 15 tahun 2023 menjelaskan bahwa pelarangan penanaman APK di pohon atau di tiang-tiang listrik. Nah, kami harap untuk Bawaslu atau dinas terkait seperti Satuan Pamong Praja Kota Padang ini harus mengambil tindakan tegas. Menurut tanggapan saya itu kurang bagus ya gitu Pak, merusak alam lah gitu, merusak pohon. Jadi sebaiknya kalau mau memasang ini dipakaikanlah kayunya gitu, biar nggak mengganggu, merusak. Semoga bisa dievaluasi lah ke depannya gitu. Masyarakat berharap agar Bawaslu dan Satpol PP membersihkan alat peraga kampanye yang menempel di batang pohon dan tiang-tiang listrik. Robiha melaporkan dari Padang. Memasuki tahun 2024, warga Pariaman dikejutkan dengan berjangkitnya demam berdarah. Salah seorang warganya yang bekerja sebagai petugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dinyatakan meninggal karena demam berdarah pada Jumat pekan lalu. Dinas Kesehatan bersama petugas puskesmas Senin pagi langsung melakukan penyelidikan epidemiologi di kantor BPBD itu. Karena disinilah korban mendapatkan penularan demam berdarah. Petugas kesehatan menyelidiki tempat-tempat yang dicurigai bersarangnya jentik nyamuk. Di antaranya genangan air yang ada di toilet dan tempat tumpukan sampah yang ada di kantor. Selain itu, petugas juga memeriksa kesehatan seluruh pegawai kantor BPBD Pariaman dengan mengukur suhu dan mengambil sampel darah. Karena tidak tertutup kemungkinan telah tertular penyakit yang berbahaya ini. Untuk tahun 2024 ini ada satu kasus dan juga kita langsung KLB karena satu kasus itu langsung meninggal karena DBD. Kalau kasus lain sampai sekarang belum ada laporannya dan hanya baru satu itu. BPBD Pariaman mengakui kalau salah seorang petugasnya meninggal karena DBD setelah mengalami demam. Kondisi ini pun langsung ditetapkan sebagai kejadian luar biasa DBD. Oh, itu dari hasil labornya kan ternyata positif DBD. Nah, positif DBD. Cuman ada pada tanggal 2 Januari 2024, 2 hari setelah itu diadakan pemeriksaan trombosit. Dari hasil labornya, trombositnya sudah drop. Pada tahun lalu tercatat 3 warga Pariaman yang meninggal karena demam berdarah dan sebanyak 163 dinyatakan positif DBD. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.